Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusiati dari SMP Negeri 2 Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Insya Allah, saya akan berbagi pengalaman mengenai praktik baik saya yang berjudul penerapan alur Merdeka Belajar pada pembelajaran tatap muka terbatas dengan menggunakan bahan ajar online berbasis computational thinking. Selamat menyaksikan. Sebelum pandemi COVID-19, pembelajaran IPA biasanya dilakukan secara tatap muka dan berbasis STEM sebagai upaya memfasilitasi siswa untuk dapat memiliki keterampilan abad 21. Ketika pandemi COVID-19 datang, merubah tatanan di sektor pendidikan, termasuk pelaksanaan pembelajaran dari yang asalnya tatap muka menjadi pembelajaran daring penuh yang menggunakan aplikasi WA Group, Google Meet, Classroom, Google Site, Pet Colorado, dan Padlet. Pembelajaran daring penuh memunculkan masalah baru, diantaranya adalah terjadinya learning loss yang mengacu pada hilangnya pengetahuan dan keterampilan atau terjadinya kemunduran proses akademik akibat ditutupnya sekolah tatap muka sebagai akibat dari pandemi yang mengharuskan siswa melakukan pembelajaran jarak jauh. Pada umumnya, learning loss ini diakibatkan karena cara mengajar yang hanya dipindahkan dari dalam kelas dan diadopsi sepenuhnya ke pembelajaran online. Pada situasi ini, guru mendistribusikan informasi dan komunikasi hanya satu arah, yang kemudian menyebabkan siswa merasa bosan dan tidak semangat belajar. Perencanaan pembelajaran tatap muka terbatas, diantaranya adalah pemilihan aplikasi yang tepat dan mudah diakses untuk pembelajaran, kemudian analisis kurikulum, membuat animasi atau video, kuis untuk tiap subbab, merancang dan membuat bahan ajar online, membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan alur Merdeka Belajar, membuat tes kemampuan computational thinking yang mengandung unsur literasi dan numerasi. Oke, di dalam judul kita ada istilah computational thinking. Apa itu computational thinking? Kita lihat pada tayangan berikut. Oke. Selain computational thinking, di sini juga ada kata alur Merdeka Belajar. Dalam praktik ini dikemukakan mengenai alur Merdeka Belajar. Alur Merdeka ini merupakan akronim mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan ini dilakukan pada saat pembelajaran asinkronus. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran sinkronus berupa tahap elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pembelajaran asinkronus selanjutnya ini adalah aktivitas asinkronus yang dimulai dari diri yang berisi pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari yang bisa di-share melalui WA Group atau Google Form. Kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi konsep materi kunci yang disimpan di dalam Google Site. Pembelajaran asinkronus selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Melalui WhatsApp Group, peserta didik diberikan tugas untuk bekerja kelompok dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru dalam bentuk LKPD yang bisa di-download di Google Sites. Peserta didik dapat berdiskusi melalui pikon aplikasi WhatsApp ataupun Google Meet, dan nanti bisa direkord kemudian bisa diserahkan kepada gurunya hasil diskusi mereka di ruang kolaborasi. Hasil kolaborasi bisa disimpan di Padlet agar bisa dilihat oleh kelompok lain. Rubrik penilaian diskusi baik proses maupun hasil diskusi atau kolaborasi diinformasikan kepada peserta didik agar mereka mendapatkan hasil yang maksimal. Peserta didik menuliskan refleksi di bagian refleksi terbimbing, ya, dengan panduan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan terkait dengan hasil diskusi yang sudah dilakukan, misalnya bagaimana kesanmu belajar materi listrik dinamis? Penugasan mandiri dikerjakan itu pada saat demonstrasi
kontekstual pada saat asinkronus juga. Penugasan mandiri ini mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari berupa kuis yang disediakan di Google Sites pada setiap subbab. Dan terdapat post-test yang dilakukan setelah subbab semua dipelajari dan semua kuis diisi. Post-test ini berupa soal mengetes kemampuan computational thinking peserta didik yang mengandung unsur literasi dan numerasi. Guru melakukan penguatan dan memberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai materi yang didiskusikan. Kemudian, koneksi antar materi itu adalah untuk mengkoneksikan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Pembelajaran sinkronus selanjutnya adalah aksi nyata. Aksi nyata di sini melakukan penyimpanan data dalam bentuk portofolio sebagai aksi nyata dari tindak lanjut yang harus dilaporkan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Untuk misalkan peserta yang menyukai desain bisa membuat miniatur rumah hemat energi. Untuk yang senang menggambar bisa membuat poster hemat energi listrik. Kemudian ada yang bisa membuat rangkaian sendiri, rangkaian seri dan paralelnya. Ataupun untuk yang suka menulis bisa membuat artikel ataupun PowerPoint. Ini adalah testimoni peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Mawarni dari kelas 9A. Ingin menyampaikan pesan dan pesan saya selama mengikuti pertemuan tatap muka secara terbatas. Hal yang paling menyenangkan adalah kebebasan dalam memilih tugas sesuai dengan karakteristik kita sebagai siswa. Jika kita senang dengan desain, kita bisa mengerjakan tugas membuat rumah hemat energi yang menggunakan rangkaian seri dan paralel. Jika kita senang menggambar, kita bisa membuat poster. Dan yang senang menulis bisa membuat artikel. Sejauh ini, selama saya mempelajari ilmu pengetahuan alam dengan bimbingan Bu Isya, materi menjadi lebih mudah dipahami dengan cara belajar yang sederhana tetapi menyenangkan. Sukses selalu untuk Bu Isya, semoga kedepannya menjadi lebih hebat. Sekian dari saya. Selanjutnya, evaluasi PTMT. Respon positif dari peserta didik, baik dari aspek bahan ajar maupun alur belajar. Adapun kekurangan dari segi bahan ajar ataupun pelaksanaan pembelajaran akan segera diperbaiki agar PTMT dapat dilaksanakan secara efektif. Respon positif peserta didik terhadap alur Merdeka Belajar dengan bahan ajar online ini menjadi motivasi untuk berbagi pengalaman praktik baik ini kepada teman sejawat, teman di MGMP IPA, dan kelompok di sekolah penggerak, dan juga membuat proposal penelitian tentang PTMT dengan menggunakan bahan ajar online. Demikian praktik baik saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.